Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi. Bicara tentang berita an-naba. Nabaun, naba itu ail ahbaru, artinya berita. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 33. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Qala, Allah berfirman, ya Adamu, wahai Adam, ambihum, sampaikanlah kepada mereka berita bi asma'ihim, tentang nama-nama mereka. Falamma amba'ahum, maka ketika Adam menyampaikan kepada mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka, yang lanjutan ayatnya adalah qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi berita itu dalam bahasa Arab namanya khobar, jamaknya akhbar. Kata lainnya adalah naba. Nah, maka pembawa berita langit itu disebut nabi. Nabi disebut demikian karena ia membawa berita langit, yaitu wahyu. Nah, al-akhbaru, berita itu qadiratun, mampu, ala taulidil aroi, melahirkan persepsi atau pendapat. Jadi ketika seseorang itu berpendapat tentang sesuatu hal, maka itu bersumber dari referensi yang namanya berita. Satu contoh, kalau di dunia normal kita ini menemukan dua jenis kelamin, dalam arti fasilitas-fasilitas umum, WC laki, WC perempuan, itu normal. Nah, perkembangan zaman makin ke sini, manusia juga memberikan satu fasilitas namanya WC netral, ya tidak laki, tidak perempuan. Itu terjadi sudah di beberapa fasilitas publik yang itu berkait dengan dukungan mereka terhadap LGBT misalnya, kebebasan berekspresi, sekalipun itu bertentangan dengan kodrat. Nah, kenapa sampai muncul pendapat seperti itu? Ya karena apa? Karena berita, karena referensi. Wal ara'u, dan pendapat, allati tuskilu, melahirkan, membentuk at-tasawwurat, persepsi. Jadi berita melahirkan pendapat, pendapat melahirkan persepsi, at-tasawwurat. Jadi kalau seseorang dipersepsikan, dikesankan baik, itu karena dia mendapat berita tentang dia itu adalah baik, hingga muncul pendapat baik tentang dia dan muncul persepsi yang baik. Maka disitulah kemudian ada namanya advertising, dunia periklanan. Iklan itu pada prinsipnya menciptakan persepsi baik terhadap produk yang diiklankan kepada publik. Sekalipun produk itu nggak bagus misalnya, berbahaya, kalau makanan misalnya pengawet, perasa, pewarnanya sangat kuat, itu dalam tinjauan medis mungkin tidak layak, tapi karena diiklankan terus menerus, ya tentu pikiran bawah sadar akan mengiyakan, oh baik. Itulah yang disebut al-akhbar qadirah ala taulidil aro. Dan aro itu persepsi akhirnya. Bihaitsu yakun, pada prinsipnya minal muhim, dari hal yang urgen, penting, ayat takina, memahami, ya, wayudi roha, dan menyimpulkan al-ashkhasu, ya, pribadi-pribadi atau yibun,
baik, ya, seseorang itu disimpulkan, ya, dipersepsikan sebagai baik bihaitsu yakunu, sekiranya al-muhtawa menyesuaikan dan sesuai al-ikhbari, berita silsilatan sebagai mata rantai minal khobari, dari khobar. Jadi ketika pribadi atau kelompok-kelompok dipersepsikan baik, itu sebenarnya hasil dari mata rantai berita-berita yang baik. Nah, disitulah kemudian kita kenal dengan asimetris, dunia asimetris, dunia tanpa bentuk. Maka dalam kondisi di mana kita memasuki dunia tanpa bentuk, berita itu memegang peran sangat penting hingga bisa mengkamuflase sesuatu yang baik bisa menjadi buruk, sesuatu yang buruk bisa menjadi baik. Maka ada istilah satu kebohongan untuk menjadi sebuah kebenaran faktual ditutupi dengan kebohongan berikutnya, sampai berlapis-lapis kebohongan itu hingga percaya bahwa sekalipun itu bohong akan dipercaya sebagai kebenaran. Nah, itu yang kita sebut dengan kamuflase hasil daripada berita. Maka hati-hati dengan berita. Kita harus bisa memanage yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Boleh berita itu kita terima, tapi filterisasi itu penting. Selektif itu penting. Alhamdulillahirabbil alamin.